Sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU di Mahkamah Konstitusi akan kembali dilanjutkan pada hari Senin 1 April besok dengan agenda meliputi pembuktian dari saksi dan ahli. Dengan keterbatasan waktu selama 14 hari kerja, MK membatasi saksi dan ahli yang dapat dihadirkan para pihak yang berkepentingan tidak lebih dari 19 orang. Adapun untuk komposisi saksi dan ahli menjadi kewenangan masing-masing pihak. Tentu saja hal ini akan menjadi ajang adu strategi baik dari pihak pemohon dalam hal ini kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud maupun kubu pihak terkait yaitu Prabowo Gibran. Para tim hukum masing-masing kubu tentu menyiapkan dengan seksama siapa saksi dan ahli yang akan dihadirkan. Publik pun menanti apakah akan ada kejutan baik dari sosok yang dihadirkan maupun pernyataan yang akan disampaikan sehingga membuat sidang di MK layak dinanti hasil akhirnya. Pada sidang sebelumnya di hari Rabu dan Kamis kemarin, pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud kompak meminta pemilu diulang dan pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi. Meski kemudian disanggah tim hukum Prabowo Gibran yang maju sebagai pihak terkait. Tak pelak, perang narasi pun muncul dan tak dapat dielakkan di antara kedua pihak. Masing-masing optimis MK akan mengabulkan petitum maupun jawaban yang sudah disampaikan. Lalu akankah Majelis Hakim MK mampu mewujudkan pertimbangan hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak? Apakah saksi termasuk ahli yang dihadirkan para pihak akan mampu menunjukkan adanya kekurangan dalam pemilu yang sudah berlangsung 14 Februari kemarin? Atau sebaliknya, menegaskan jika pemilu 2024 sudah terlaksana sesuai prinsip jujur dan adil? Adu ahli dan saksi di MK siapa sakti? Itu memang menjadi judul pilihan kami untuk bisa menunjukkan besok di mana proses persidangan ini kembali berlanjut 1 April 2024. Begitu pentingnya kehadiran saksi, begitu pentingnya keadilan ahli. Bukan cuma itu, bagaimana memilih konfigurasi dan juga komposisi antara saksi dan ahli dengan total jumlah 19 bagi pasangan 01 dan 03 sebagai pemohon. Ini juga begitu menarik, ini juga begitu krusial karena dari keterangan yang akan disampaikan saksi dan juga ahli nantilah yang kemudian bisa menentukan bagaimana persepsi hakim MK melihat permohonan mereka. Lalu bagaimana konfigurasi para saksi ahli nanti yang akan ditawarkan, akan ditunjukkan oleh pasangan 01-03. Kemudian juga apa yang bisa dilakukan oleh para saksi ahli ini untuk bisa membuktikan tuduhan-tuduhan yang disebutkan ataupun juga dimohonkan oleh pasangan 01 dan 03. Lalu rencana juga akan mendatangkan Kapolda, kemudian juga beberapa menteri ke persidangan. Bisakah itu terwujud? Nanti kita akan bahas bersama dengan para narasumber. Sudah hadir di samping saya, beliau punya pengalaman tentunya untuk bisa melihat bagaimana proses persidangan di MK seperti ini. Nanti akan memberikan pandangannya yaitu Bapak Firman Wijaya selaku pengamat hukum dan juga staf khusus Wapres bidang hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Firman. Selamat malam kepada semua pemirsa TV One. Dan juga bergabung secara daring dengan kita ini merupakan perwakilan dari tim hukum masing-masing dari pasangan 01, baik 02 dan juga 03. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu ada Pak Heru Widodo dari tim hukum 01. Selamat malam. Selamat malam Putri Viola, selamat malam Prof. Firman. Selamat malam Mas Widodo, Dr. Widodo. Baik. Teman lama. Kawan lama, jumpa lagi walaupun hanya lewat layar Pak Firman. Selain Mas Heru Widodo juga ada dari tim hukum 02 ada Pak Nicholas Aprindo. Selamat malam. Baik, kami masih coba menghubungi Pak Nicholas Aprindo, tapi sudah bergabung juga sepertinya dengan kita walaupun melalui daring yaitu tim hukum 03, Pak Todung Mulya Lubis. Selamat malam Pak Todung Mulya Lubis. Selamat malam.
Baik, ya ini selaku Ketua Tim Hukum dari 03. Sebelum kita akan mendengarkan bagaimana persiapan dari masing-masing tim hukum 01, 03 menghadapi lanjutan persidangan besok, saya ingin sekali minta pandangan dari Pak Firman. Pak Firman, ini kan kalau yang kita tahu apa yang dimohonkan dari pasangan 01, 03 bukan masalah angkanya, begitu, bukan masalah suaranya berapa atau selisih suara, tapi masalah proses dari pemilu yang dinilai kemudian cacat dari awal. Adanya kemudian dugaan-dugaan bansos dan sebagainya, ada juga kemudian dugaan pelanggaran proses pemilu yang TSM begitu. Nah, bagaimana kemudian pentingnya kehadiran dari saksi, ahli untuk bisa memperkuat argumen mereka dan juga meyakinkan hakim di MK mengenai hal ini? Baik Mbak Putri, jadi soal apa yang disampaikan tadi sebagai alasan-alasan atau batu uji terhadap permohonan apakah hasil rekapitulasi pemilu itu punya kredibilitas, ya integritas dan ada ruang untuk mempersoalkan, itu pastinya memerlukan saksi dan ahli. Tetapi memang dalam beberapa kali pengalaman mengikuti atau terlibat di dalam proses uji sengketa pemilihan presiden, setidaknya pada tahun 2019, saya melihat ada deskripsi atau potret yang sama, kaitan dengan alasan-alasan pelanggaran itu, baik itu yang sifatnya terstruktur, sistematif dan masif, dengan menyampaikan beberapa indikasi-indikasi adanya penyalahgunaan wewenang, ada indikasi-indikasi penggunaan instrumen-instrumen kekuasaan yang bisa menentukan arah pilihan politik tertentu, dukungan politik tertentu. Itu memang sebagai pembuktian awal, apa yang saya sebut sebagai hard evidence, bukti yang memang harus kuat, bukti yang harus meyakinkan, dan itu memang akan diajukan dalam bentuk testimoni, kesaksian, ataupun dalam bentuk dokumen-dokumen yang sifatnya digital elektronik atau electronic evidence. Tentunya ada pihak lain yang merasa kompetensinya, merasa produknya diuji. Di dalam hal ini adalah KPU itu sendiri, termasuk mungkin Bawaslu. Nah, apakah instrumen kekuasaan penyelenggaraan pemilu sudah dijalankan secara benar, penuh dengan integritas, transparansi, jurdil dan sebagainya? Itu aspek-aspek yang secara filosofis yang pasti akan dipersoalkan. Hanya tentu catatan putusan nomor 1 tahun 2019 menurut hemat saya tidak jauh berbeda. Situasi kondisinya mungkin yang diajukan lebih kepada persoalan-persoalan yang lebih teknis operasional lagi. Nah, sejauh mana derajat dan bobot pembuktiannya itu meyakinkan, satu pegangan sebenarnya yang bisa kita cermati, bahwa kalau potret 2019 putusan 01 dengan kondisi yang tidak jauh berbeda, ini baru indikasi awal ya. Rasa-rasanya putusan Mahkamah Konstitusi tidak banyak beranjak dari putusan yang lalu. Apalagi dalam hal mekanisme pengujian alat bukti itu. Termasuk saksi-saksi yang didatangkan dari tempat yang jauh. Nah, apakah ini bisa membangun keyakinan hakim Mahkamah Konstitusi? Paling tidak nanti ada 3 pertimbangan Mahkamah Konstitusi itu. Apakah dia anonymous opinion, bulat pendapatnya, tidak ada perbedaan, ataukah ada perbedaan tapi hanya pada alasan, concurrent opinion, beda alasan, putusannya sama, atau dissenting memang berbeda secara tajam. Hanya 3 itu yang paling mungkin. Nah, dalam potret putusan nomor 01 2019, saya memang tidak melihat ada perbedaan putusan itu di kalangan pandangan atau opinion di kalangan hakim secara signifikan. Tapi kita lihat saja seperti apa pembuktian yang akan diajukan oleh Mas Heru Widodo, yang saya tahu beliau ini expert juga, apalagi Bang Mulya Lubis, Tapi saya hanya sedikit menukil peristiwa yang cukup monumental pada 2019 itu. Undang-undang nomor putusan nomor 1 MK 2019. Baik. Nanti Prof Firman bisa lanjutkan kembali. Boleh, silakan. Tapi kita nanti akan dengarkan sebelumnya dari Mas Heru Widodo, karena besok juga akan dimulai pertama ini dari tim hukum 01 untuk bisa mengajukan para saksi dan juga ahli. Saya juga akan perkenalkan sudah bergabung dengan kita Bang Nikolai Aprilindo selaku perwakilan dari tim hukum 02. Selamat malam
Pak Nikolai. Selamat malam. Baik, nah ini sebelum nanti juga kita dengarkan bagaimana Pak Nikolai, kemudian Pak Todung Mulya Lubis, kita akan pertama berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Mas Heru Widodo. Besok akan dimulai mengajukan saksi ahli, bagaimana kemudian komposisinya? Mas Heru melihat pentingnya hari esok, apakah memang akan memberikan jatah yang lebih banyak pada ahli untuk bisa membuktikan gugatan-gugatan ataupun juga yang dimohonkan oleh tim 01? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi pertama dengan dalil kualitatif yang kami sampaikan di dalam permohonan itu tentunya porsi utama yang ingin kami sampaikan untuk memperkuat dalil itu adalah keterangan ahli. Ya, keterangan ahli yang akan menguraikan atau menganalisis bagaimana cacat yuridisnya ketika KPU menerima pencalonan, kemudian menerbitkan berita acara, dan kemudian sampai dengan diterbitkannya berita acara itu Gibran diloloskan, akan tetapi PKPU yang baru belum terbit, belum ada, masih PKPU yang syaratnya 40 tahun, tapi itu diloloskan oleh KPU. Nanti akan dianalisis pendapat hukumnya oleh ahli hukum pemilu dan hukum administrasi negara. Itu yang utama, karena ketika ini tidak terpenuhi, syarat ini tidak terpenuhi, ada cacat, ya, cacat ada pelanggaran hukum dan konstitusi dalam penetapan pasangan calon, maka inilah yang menjadi jantungnya diskualifikasi peserta pemilu. Nah, nanti juga akan menguraikan bagaimana jurisprudensi atau bukan jurisprudensi, putusan-putusan Mahkamah terdahulu berkenaan dengan syarat calon yang tidak terpenuhi, yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga kami juga menyiapkan ahli tentunya berkenaan dengan bagaimana politisasi bansos, dampak bansos, dan beberapa ahli lain ya yang akan kami ajukan. Porsinya 50-50 antara ahli dan saksi. Dan kami siap semua yang kami ajukan itu untuk menguatkan dalil-dalil permohonan. Karena apa? Yang perlu menjadi catatan di sini dalam hukum acara konstitusi itu saksi dan ahli itu pada urutan berikutnya setelah alat bukti surat dan keterangan para pihak. Nah, permohonan yang merupakan keterangan pihak pemohon itu merupakan alat bukti, Mbak. Jadi manakala ada dalil permohonan yang tidak dibantah oleh pihak terkait ataupun oleh pihak termohon, itu menjadi bukti yang sahih ya, untuk atas suatu peristiwa pelanggaran. Jadi kami mencatat banyak hal yang tidak dibantah apple to apple oleh pihak terkait dan oleh termohon, maka itu diyakini sebagai pembuktian yang demi hukum sudah terbukti. Begitu. Dan kami siap besok sudah siap dengan menggunakan alokasi maksimal 19 orang. Baik, kita sudah mendengarkan bagaimana kesiapan dari tim hukum 01 memaksimalkan alokasi 19 yang ada, baik itu untuk ahli ataupun juga saksi. Bagaimana dengan Pak Todung untuk 03? Komposisinya Pak untuk saksi ahli besok, apalagi kemudian tadi sudah disinggung juga oleh Mas Heru, akan membuktikan dalil kualitatif. Kemudian juga yang kita dengarkan kan rencananya sempat akan mendatangkan Kapolda. Seperti apa Pak? Apakah kemudian besok juga akan datang? Kami juga mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan 19 saksi fakta dan ahli. Nah, tentu kalau membaca permohonan PHPU yang kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi, kami memang menempatkan ya perolehan suara paslon 02 itu pada angka 0. Memang ini ekstrim. Kenapa itu ekstrim? Karena memang kami melihat ya proses perolehan suara yang dicoblos pada tanggal 14 Februari itu didahului dengan banyak sekali pelanggaran yang sifatnya TSM yang membuat proses itu menghasilkan ya pilihan-pilihan yang menurut hemat kami harus dianggap tidak sah ya. Nah, inilah yang menyebabkan kami membuat angka 0 itu, dan banyak yang bertanya kenapa begitu ekstrim. Ya, kami ingin menjalani ya logika yang konsekuen dari argumentasi kami yang mengatakan, oke, ini pemilihan penuh dengan cacat, pemilihan ini penuh dengan kecurangan. Nah, bagaimana membuktikan? Nah, ini kami sangat banyak tergantung kepada saksi, baik itu saksi fakta maupun ahli. Nah, kami sudah menyiapkan 19 saksi fakta dan ahli yang akan kami tampilkan besok, dan kami yakin ahli-ahli yang akan kami tampilkan ini akan bisa menjelaskan dengan sangat cermat, dengan sangat teliti, dengan sangat meyakinkan betapa banyak pelanggaran
sistematis yang sifatnya TSM yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk apakah menilai apakah memang terjadi pelanggaran TSM tersebut, dan dengan demikian diskualifikasi itu harus dilakukan terhadap paslon nomor 2, dan juga pemungutan suara ulang itu mesti dilakukan dan diperintahkan kepada KPU untuk melaksanakan itu. Jadi kami siap ya, dan kami tahu banyak putusan-putusan MK sebelumnya yang pernah melakukan diskualifikasi, pernah juga memerintahkan pemungutan suara ulang. Ada yang mengatakan, ini beda rezim pilkada dengan rezim pilpres misalnya, kalau dikatakan begitu. Saya sih melihat bahwa pandangan semacam itu, ya pandangan yang sangat kaku ya. Sebab kalau kita melihat dinamika hukum tata negara, dinamika hukum konstitusi yang berlaku di MK, kita melihat bahwa MK itu tidak lagi memisah-misahkan dua rezim itu. Jadi MK itu punya kewenangan, dan kalau kita melihat lebih jauh di negara-negara lain itu juga punya MK yang sangat dinamis gitu. Nah, kita ini tidak hidup dalam isolasi, dan kita bisa ya, melakukan terobosan-terobosan, reframing ya, yang kita bisa lakukan. Nah, apakah kita juga membutuhkan saksi tambahan? Nah, kami juga mendukung apa yang dilakukan oleh Paslon 01, meminta Menteri Keuangan, meminta Menteri Sosial, meminta Menko Perekonomian, meminta juga Menteri saya lupa satu lagi, tapi ada 4 menteri. Nah, kami mendukung itu. Tadi Menteri PMK ya, saya Pak ditanyakan Todung? apakah akan meminta juga Kapolda. Kami sejauh ini belum memutuskan mengenai hal ini, tapi keempat menteri itu sudah diajukan oleh Paslon 01, dan kami sepenuhnya mendukung itu. Nah, kami harap ya bahwa Menteri Keuangan akan bisa dihadirkan, karena politisasi bansos ini banyak tergantung dari anggaran APBN. Nah, sejauh mana kebijakan fiskal itu bisa kita baca dan kita pahami untuk bisa menyimpulkan politisasi bansos yang menurut saya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Nah, kalau kita mau lebih konsekuen, sebetulnya Jokowi sebagai presiden yang harus dihadirkan. Tapi kami untuk sementara melihat, Menteri Keuangan dan Menteri Sosial sudah cukup memadai untuk menjelaskan hal itu. Nah, kami ingin bersikap sangat proporsional. Ya, saya tidak setuju misalnya Paslon 02 mengatakan, ya hadirkan saja Megawati. Ini kan bukan soal menghadirkan. Megawati bukan pejabat publik, dia tidak mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyaluran bansos, kebijakan-kebijakan fiskal yang berada di belakang itu. Jadi kami sangat proporsional. Yang paling tahu itu Menteri Keuangan, yang paling tahu itu Menteri Sosial. Nah, kedua menteri inilah yang kami mohon pada Hakim MK, pada Ketua MK untuk dihadirkan. Mudah-mudahan permohonan kami dikabulkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Baik, Pak Todung. Pak Niko, nanti setelah jeda mungkin bisa berikan pandangannya, karena kalau melihat tim hukum 01, 03 begitu siap menghadapi proses persidangan esok, sudah mempersiapkan ahli, kemudian juga saksi yang akan mendukung argumentasi hukumnya, apa yang dimohonkan oleh 01, 03, termasuk juga ingin diundang atau juga dihadirkan jajaran menteri-menteri ini. Bagaimana kemudian Pak Niko melihatnya? Prof Firman juga, tapi setelah jeda kami segera kembali saat lagi.